Selamat siang, perkenalkan nama saya Christina Yestito Asu dengan NPM 33230091 kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar-dasar pembelajaran biologi tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum sekolah dasar tahun 1947. 1. Fokus pada pendidikan karakter. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter, moral, dan budi pekerti yang baik bagi para siswa. 2. Pelajaran praktis. Selain pelajaran akademik, kurikulum juga mencangkup pelajaran praktis secara keterampilan tangan dan pertanian. 3. Penekanan pada bahasa ibu. Bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar dengan penguatan bahasa Indonesia di kemudian jenjang. Kurikulum sekolah menengah tahun 1952. Akademik yang lebih kuat. Kurikulum ini memberikan penekanan yang lebih besar pada mata pelajaran akademik seperti matematika, sains, dan bahasa. Persiapan karir. Selain fokus akademik, kurikulum juga memperkenalkan keterampilan praktis untuk mempersiapkan siswa masuk ke dunia kerja. Penguatan bahasa asing. Penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi salah satu prioritas dalam kurikulum ini. Kurikulum tahun 1964. 1. Kurikulum yang komprehensif, mencangkup bidang akademik, sosial, budaya, dan keterampilan dengan tujuan membentuk manusia seutuhnya. 2. Penekanan pada ideologi. Kurikulum ini menekankan pada penanaman ideologi, Pancasila, dan semangat evolusi nasional. 3. Integrasi ilmu pengetahuan. Pelajaran disajikan secara integrasi, tidak terbatas pada mata pelajaran tertentu. 4. Pengembangan bakat dan minat. Kurikulum ini juga memberikan perhatian pada pengembangan bakat dan minat siswa. Kurikulum tahun 1968. 1. Penguatan sains dan teknologi. Kurikulum ini memberikan porsi yang lebih besar pada mata pelajaran sains dan teknologi. 2. Keseimbangan kognitif dan afektif. Selain aspek kognitif, kurikulum juga memperhatikan pengembangan aspek afektif atau sikap dan nilai. 3. Orientasi pada pembangunan. Kurikulum ini diarahkan untuk mempersiapkan siswa dalam mendukung pembangunan nasional. Kurikulum tahun 1975 berorientasi pada tujuan. Kurikulum ini dirancang dengan tujuan yang jelas dan terukur sesuai dengan kebutuhan masyarakat, fleksibilitas, dan relevansi. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Pendekatan sistem. Kurikulum ini dikembangkan dengan pendekatan sistem, mulai dari perancangan hingga evaluasi. Penekanan pada keterampilan hidup. Selain akademik, kurikulum juga menekankan pada pengembangan keterampilan hidup praktis. Kurikulum tahun 1984. Penguatan sains. Kurikulum ini memberikan penekanan yang lebih besar pada mata pelajaran sains dan teknologi. Pengembangan keterampilan. Selain akademik, siswa juga dibekali dengan berbagai keterampilan praktis dan hidup. Persiapan karir. Kurikulum diarahkan untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja dan kehidupan masyarakat. Orientasi global. Kurikulum juga memperkenalkan perspektif global dan wawasan internasional kepada siswa. Kurikulum Merdeka Belajar. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Fleksibilitas kurikulum. Sekolah dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan siswa masing-masing. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran melalui proyek-proyek yang bermakna. Pengembangan karakter. Kurikulum menekankan pada pembentukan karakter kepemimpinan dan keterampilan abad 21. Kolaborasi guru siswa. Guru dan siswa berkolaborasi dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan sesuai kebutuhan. Sekian penjelasan saya tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Terima kasih.